7 jam. Tak ada senyum panjang, juga jawaban jelas. Mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, keluar dari kantor kejaksaan seperti seseorang yang baru selesai menghadapi badai. Pagi itu, Ane datang berkerudung putih didampingi kuasa hukumnya, Frizola Putri. Penyidik Kejari Purwakarta memeriksanya sebagai saksi dugaan gratifikasi. Nama Ane jadi sorotan. Mantan istri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu sebelumnya sempat tak hadir dalam panggilan penyidik karena alasan kesehatan. Kuasa hukumnya menegaskan, Ane kooperatif. Bahkan soal satu unit mobil yang ikut disorot penyidik disebut tak ada kaitannya dengan jabatan maupun kepentingan pribadi Ane saat menjadi kepala daerah. Di luar gedung kejaksaan, publik menunggu satu kalimat, satu penjelasan. Tapi Ane hanya berjalan cepat menuju mobilnya. Kadang, yang paling membuat orang curiga justru bukan jawaban, tapi keheningan. Supaya masyarakat Indonesia tahu, Bu, apa betul KDM itu kadang-kadang penceritaan. Awal juga saya kaget, waktu pertama kali anak-anak masih kecil, kok ini bapaknya atau ayahnya kok sibuk terus. Gitu. Nah, ketika saya protes pun tidak digubris. Karena siapa, Bu, waktu yang kecil, KDM sibuk terus. Justru KDM sibuknya mengurus Nyihiang waktu kecil, terus mengurus rakyatnya masih kecil. Ibu kemana? Itu aja pertanyaannya. Waduh, gimana sih, Bu? Aduh. Mantan Bupati Purwakarta diperiksa kejaksaan selama 7 jam. Apa yang sebenarnya sedang diusut dalam kasus dugaan gratifikasi ini? Publik Jawa Barat kembali dibuat penasaran nih. Mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Purwakarta sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi. Ane datang sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya dan baru keluar hampir 7 jam kemudian. Meski menyapa awak media, ia memilih tidak menjelaskan detail materi pemeriksaannya. Kuasa hukum menegaskan kehadiran Ane dilakukan secara sukarela dan kooperatif untuk membantu penyidik mengungkapkan fakta. Mereka juga menjelaskan ketidakhadiran pada panggilan sebelumnya karena alasan kesehatan yang telah diberitahukan secara resmi. Menariknya nih, di tengah proses hukum yang berjalan, publik kini menunggu transparansi dan kejelasan hasil penyelidikan ini. Karena dalam negara hukum, semua pihak kedudukan yang sama di depan hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut saya pribadi, langkah aparat yang memproses kasus secara terbuka penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Di saat yang sama, kepemimpinan Jawa Barat di bawah Dedi Mulyadi yang terus mendorong tata kelola pemerintah bersih membuat publik berharap setiap persoalan dapat diungkapkan secara terang dan objektif. Menurut kalian, apakah pemeriksaan ini akan membuka fakta-fakta baru untuk selama ini yang belum terungkap? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bagur. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi, Bu, siltap tara telat DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi nu 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkeun 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu Pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Tur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si culik wae bari jeung heueuh teh bener teh gitu. 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun. Zaman Ambu Anda mah can pernah DBH tadi dibayarkeun geus kan? Kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah. Siapa lu? Gak akan aku bayarkan ya. Lu yang hutang gue yang bayar, enak aja lu. Sorry. Astagfirullah. Kayak Bu, tapi abdi mah teu tiasa. Abdi mah jalmina lempeng, Bu. Abdi mah bupati aturan truk sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai atuh. Ketika berakhir Kang Dedi memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh, itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana saya aman. Yang penting habisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun.
Saya jawab sekarang. Itu ilmu saya, dan silakan lihat saja. Waktu itu PJ-nya cuma 6 bulan, kalau sekarang kan agak lama. Itu ilmu saya tahu. Maka tugas dia waktu itu, karena tidak akan menganggarkan Anda. Saya tahu birokrasi yang di Pemda Purwakarta waktu itu. Kalau saya nggak minus sekarang itu pasti bisik sama PJ. Pak, zaman Pak itu begini Pak. Dia ingin nikmatin jalan-jalan, studi banding, segala macam. Kabalik, tahu kelakuan birokrasi. Orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi. Melawan arus. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Anne Ratna justru terancam penjara. Dulu ditinggalkan karena tidak lagi jadi pejabat. Kini justru bersinar di tengah rakyat. Sementara sang mantan justru terjerat dengan dugaan korupsi. Beginilah cara waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Nama Deddy Mulyadi kembali hangat diperbincangkan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta dan kini makin bersinar karena aksi-aksi kerakyatannya terus menarik simpati masyarakat. Kehadirannya di tengah rakyat kecil, cara bicaranya yang lugas dan upayanya memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda membuatnya tidak hanya dicintai tapi juga disegani. Namun, di balik sorotan positif terhadap Deddy, ada kisah masa lalu yang kembali mencuat. Kisah rumah tangganya dengan Anne Ratna Mustika, perempuan yang pernah jadi pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Deddy dan Anne dikaruniai 2 anak, namun pernikahan untuk kandas pada tahun 2023 meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Rumor yang berkembang saat itu cukup mencengangkan. Deddy disebut-sebut diceraikan karena ia tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Dalam pernyataannya setelah sidang cerai, Deddy menyebut bahwa ia ditinggalkan di saat tidak memegang jabatan apapun, sementara Anne masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ada jabatan ditendang ya. Kata lain, Deddy terus melangkah maju dengan karir politik yang kian moncer, sementara Anne justru menghadapi ancaman penjara. Ia terseret dalam dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota Innova Hybrid yang diterimanya saat masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Negeri Purwakarta sejak awal 2025 setelah laporan masyarakat masuk pada 2023. Mobil yang disinyalir sebagai barang gratifikasi kini telah disita penyidik. Pada Rabu 5 Februari 2025, Anne akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan. Ia datang sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar menjelang malam. Pemeriksaan berjalan intens dan masyarakat pun tidak henti memberikan komentar. Menariknya, di tengah badai tudingan, Anne memilih diam dan ia tidak memberikan banyak komentar ke publik. Ini bukan hanya kisah perceraian publik tokoh ternama. Ini adalah kisah tentang bagaimana jabatan bisa memabukkan dan bagaimana ketulusan diuji saat seseorang tidak lagi punya kuasa. Karena pada akhirnya bukan jabatan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berdiri saat semua lampu sorot padam. Ngeri guys, ngeri. Berarti poe ayeuna soalna ieu Senin tanggal 25 Mei 2020 genep baru mantan Bupati Purwakarta penuhi panggilan kejari gratifikasi mobil mewah ta inisialna teh ARM ta ieu kajalmina nganggo kerudung nganggo hijab putih sahanya kira-kira Ambu Anne Mustika 4 tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah, diusir. Aset Pemda oleh suami saya. Saya didorong untuk maju gitu, dan alhamdulillah betul dalam perjalanan proses pilkada itu saya menjadi yang paling banyak kemudian perolehan suaranya. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae. Kita tanyalah, tidak sedikit atau bahkan banyak, saya tidak berani menyebut mayoritas, yang memilih Ambu Anne saat itu pada dasarnya adalah pendukung Kang Deddy Mulyadi. Tidak usah diceritakan berapa modal suami untuk menjadikan seorang istri jadi atau terpilih menjadi bupati. Moral, material, tenaga, pikiran, jaringan, pertemanan, dan lain sebagainya, serta sesuatu yang ditanam dari jauh-jauh hari. Misalnya kebaikan, hubungan baik, terumbu-terumbu karang yang dibangun. Paham ya, terumbu karang itu maksudnya rekan-rekan, teman-teman, sahabat, siapapun yang pernah berinteraksi dan menganggap bahwa Kang Deddy orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kopi tozi. Salam satu kopi, dari kopi kita berkawan. Ambu Anne siapanya Kang Deddy Mulyadi? Oh iya, salah nada ini. Ambu Anne siapanya Kang Deddy Mulyadi? Kok setega itu ya, Bang, ngobrolin KDM padahal belum resmi bercerai. Saya juga tidak mau ikutan ngobrolin masalah keluarga ya, kalau ini memang masalah keluarga. Tapi kita lihat jejak digitalnya
jejak digital itu biasanya agak pedih, Jenderal. Tonton video-video berikut ini selengkapnya. Kami serahkan kepada seluruh netizen kasta tertinggi dunia online untuk mengomentarinya atau sekedar membaca komentar teman-teman yang lain. Silakan. Teman-teman lebih cerdas